Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bil jamaah wa farraha alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selamanya kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa seperjuangan semester 1 yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan, mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu fikih yang berjudul Fikih dan Permasalahan Kontemporer. Selanjutnya bab 1, pendahuluan, dilatar belakangi dengan akibat arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara yang dihuni mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Berbagai perkembangan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai agama. Hal tersebut dikarenakan aneka perubahan tersebut banyak melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak memiliki simbol keagamaan yang telah mapan, atau disebabkan kemajuan modernisasi yang tidak diimbangi dengan pembaruan pemikiran keagamaan. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa pengertian fikih kontemporer? 2. Apa tujuan fikih kontemporer? Yang ketiga, bagaimana pemikiran Islam tentang fikih kontemporer? Yang keempat, apa saja ruang lingkup kajian fikih kontemporer? Selanjutnya, tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian fikih kontemporer. 2. Untuk mengetahui tujuan fikih kontemporer. 3. Untuk mengetahui pemikiran Islam tentang fikih kontemporer. Yang keempat, untuk mengetahui ruang lingkup kajian fikih kontemporer. Selanjutnya bab 2 tentang pembahasan. 1. Tadi dikatakan apa pengertian fikih kontemporer. Fikih menurut bahasa mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali dan diambil dari dalil-dalil yang tafsir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu ini, atau masa yang sama, pada masa kini atau dewasa ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Saudara yang saya hormati, selanjutnya tujuan fikih kontemporer. Dr. Yusuf Qadlawi dalam salah satu kitabnya secara implisit mengungkapkan bahwa betapa perlunya fikih kontemporer. Dengan adanya kemajuan yang cukup mendasar, timbul pertanyaan bagi kita, mampukah ilmu fikih menghadapi zaman modern? Masih relevankah hukum-hukum Islam yang lahir pada 14 abad silam diterapkan pada masa sekarang? Tentu saja kita sebagai muslim akan menjawabnya, hukum Islam mampu menghadapi zaman dan masih relevan untuk diterapkan, tidak asal bicara. Memang, tapi untuk menuju ke sana perlu syarat yang harus dijalani secara konsekuen. Untuk merealisasi tujuan penciptaan fikih kontemporer tersebut, Qadlawi menerapkan atau menawarkan konsep ijtihad, karena ijtihad yang perlu dibuka kembali, menapaktilasi apa yang telah dilakukan ulama salaf dalam hal yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatan. Kita perlu bebas bermahab. Selanjutnya, bagaimana pemikiran Islam tentang fikih kontemporer. Di sini Profesor Dr. Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam 3 zaman, yakni zaman
klasik yang disebut dengan oleh beliau zaman rasional, yang kedua zaman tradisional atau pertengahan, dan yang ketiga adalah zaman modernisasi atau disebut dengan kontemporer. Selanjutnya, ruang lingkup kajian fikih kontemporer. Yang dimaksud dengan ruang lingkup kajian fikih kontemporer di sini mencakup pertama, masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern. Yang kedua, wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Satu, kajian fikih kontemporer tersebut dapat dikodekan dalam beberapa aspek. Satu, aspek hukum keluarga. Dua, aspek ekonomi. Tiga, aspek pidana. Empat, aspek kewanitaan. Lima, aspek medis. Enam, aspek teknologi. Tujuh, aspek politik. Dan 8, aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti tabungan haji, tayamum dengan selain tanah, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh yang mungkin kita alami pada kehidupan pada masa ini. Selanjutnya, landasan hukum fikih kontemporer. Sumber hukum Islam atau yang utama dalam fikih kontemporer adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, ulama, dan qiyas. Pada subbab pembahasan ini hanya memberikan gambaran tentang landasan hukum utama dalam fikih kontemporer, tetapi yang perlu dijadikan catatan adalah bahwa seluruh landasan dalil hukum mengacu pada wahyu Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ijma pun adalah hasil pemahaman final para mujtahid umat Islam suatu zaman terhadap seluruh nas-nas yang ada akan suatu hukum tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaika kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma ulama. Ijma secara bahasa bermakna al-ittifaq, yaitu kesepakatan, dan juga bermakna al-azmi, yaitu keinginan yang kuat. Di antara landasan dalil yang menunjukkan bahwa ijma adalah hujjah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nullahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya serta mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, yang selanjutnya metode ijtihad. Berikut ini metode ijtihad pengambilan hukum Islam. Satu, ijtihad secara etimologi diambil dari kata ajah atau ajud yang berarti al-mayaqat, kesulitan dan kesusahan. Kedua, ijma secara etimologi kata ijma merupakan masdar, kata benda berbalik dari kata ajma'a yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga bisa berarti kesepakatan bulat atau konsensus, sedangkan secara terminologi ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara pada suatu peristiwa. Yang ketiga, qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Yang keempat, al-istihsan. Menurut bahasa, istihsan ialah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut ulama usuliyah ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara menuju kepada hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu. Yang selanjutnya al-maslahah al-mursalah.
menurut bahasa mencari kemaslahatan, sedangkan menurut ahli istilah al-maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya. Selanjutnya istishab. Istihab secara harfiah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan, sedangkan menurut ulama usul menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan berdasarkan kaidah al-aslu fil asyai al-ijahah al-ibahah. Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan. Selanjutnya al-urf. Uruf secara harfiah adalah keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenali manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya, atau yang sering kita sebut al-uruf itu adalah adat, hukum adat yang kita terapkan. Dan selanjutnya zari'ah. Pengertian zari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu. Sebagai ulama mengkhususkan pengertian zari'ah dengan sesuatu yang membawa pada pengakuan perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Selanjutnya contoh fikih kontemporer. Di antaranya satu, fikih kontemporer munakahat. Kata munakahat yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata nakaha yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Selanjutnya hukum melihat situs porno agar dapat melayani suami atau istri lebih baik. Keinginan Anda untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada suaminya merupakan sebuah niat yang baik, namun niat tersebut dan mulia tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Menonton film porno tentu saja dilarang karena berarti melihat aurat orang lain. Oleh sebab itu ia termasuk ke dalam kategori perbuatan dosa atau zina mata, apalagi jika melihat aurat yang sifatnya mughaladzah atau kemaluan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melihat kemaluan laki-laki dan seorang wanita tidak boleh melihat kemaluan wanita. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melihat aurat orang lain dan orang yang memperlihatkan auratnya. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan pelayanan kepada suami atau istri, suami kepada istri. Selanjutnya, hukum memakan kopi luwak. Dalam pandangan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, apabila ada binatang yang memakan biji, kemudian biji itu keluar dari perutnya dalam keadaan utuh, maka dalam konteks ini perlu dilihat. Apabila kekerasan biji tersebut masih tetap terjaga sehingga sekiranya ditanam bisa tumbuh, maka status hukum biji tersebut adalah suci, akan tetapi wajib dicuci bagian luarnya saja karena bersentuhan dengan najis. Qala ashabuna rahimahumullah iza akalatil bahimatu habba wa kharaja min batniha sahihan fa in kanat salabatu baqiyatu yahizu aw zuri nabat fa'ainuhu tahiratun lakinna yajib ghuslu dohirihi limulaqahi najasati. Artinya para sahabat kami rahimahumullah, para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila seekor binatang memakan biji kemudian biji tersebut keluar dari perutnya dalam keadaan masih utuh, dalam konteks ini apabila kekerasannya masih tetap di mana sekiranya ditanam akan tumbuh, maka biji tersebut adalah suci, akan tetapi wajib dicuci luarnya karena bersentuhan dengan najis. Selanjutnya, hukum musik dalam Islam. Ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan akan hal ini. Satu di antaranya firman Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudillu an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin.
Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan itu olok. Allah menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat 6. Selanjutnya hukum bayi tabung menurut MUI. Teknologi kedokteran modern semakin canggih. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah fenomena bayi tabung. Sejatinya teknologi ini telah dirintis oleh PC Step 2 dan R.G. Edwards pada 1977. Hingga kini banyak pasangan yang kesulitan memperoleh anak mencoba menggunakan teknologi yaitu bayi tabung. Selanjutnya zakat profesi dan ketentuannya. Zakat secara istilah merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ibnu Taimiyah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya zakat profesi. Wira swasta ialah pekerjaan yang tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wira swasta yang lain. Adapun pekerjaan yang terkait dengan pemerintahan atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah para pegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang diperoleh wira swastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fikih dengan istilah amal al-mustafad. Amal al-mustafad wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu diterima meskipun kepemilikannya belum sampai setahun. Berdasarkan pada pendapat sebagian sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Muawiyah, sebagian tabi'in Al-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri dan Mahmud, serta pendapat Umar bin Abdul Aziz Al-Baqir, As-Siddiq, An-Nasir, Dawul Al-Zahiri. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah 1/40 berdasarkan nas-nas yang mewajibkan zakat pada uang baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapat profesinya atau pekerjaannya ketika ia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui prosesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya. Syarat-syarat zakat pendapatan dan profesi: 1. Milik sempurna. 2. Berkembang secara real atau estimasi. 3. Sampai nisab. 4. Melebihi kelebihan pokok. 5. Tidak terjadi zakat ganda. Yang ke-6 cukup haul. Selanjutnya zakat atas uang dan penghitungannya. Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga, maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tabungan deposito ini. Bila yang bersangkutan juga telah mengeluarkan zakat atas penghasilan atau profesi, terutama jika penghasilan hanya dari profesi saja. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada juga yang tidak mewajibkannya. Bagi yang mewajibkan, maka atas simpanan yang dimiliki akan dikenakan zakat mengikuti zakat emas dan nisab dan haulnya sebesar 2,5%. Oke, saudara mahasiswa yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kita ambil hikmah. Yang terakhir, hikmah mempelajari fikih kontemporer. 1. Menjadi pondasi dalam berijtihad. 2. Menerapkan kaidah Islam secara benar. 3. Meningkatkan keimanan. 4. Memperkuat ketakwaan. Dan 5. Meluruskan penyimpangan-penyimpangan di masyarakat. Oke, bab ketiga penutup. Kita ambil kesimpulan.
Latar belakang munculnya isu fikih kontemporer itu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Teks Al-Quran tentunya tidak mengalami perubahan, tetapi pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus-menerus. Saran, kami menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya insya Allah kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah birabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.